Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bapak, nama Bapak Syafitra Lukman. Bapak merupakan mahasiswa PPL UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, karena kita berada dalam masa pandemi, Bapak mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu mentaati protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah Anda semuanya, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Baik Ananda, silahkan kepada Ananda semuanya untuk mengkondisikan diri Ananda masing-masing. Duduk dengan nyaman dan menyiapkan alat tulisnya masing-masing. Agar Ananda semuanya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Dengan harapan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Baik Ananda semuanya, kita masuki pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti gambar yang ditampilkan di samping, Ananda bisa melihat seorang anak yang sedang terluka, lalu mengeluarkan darah karena terjatuh. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa sih itu darah? Dan apa saja komponen dan fungsi darah itu? Nah, agar Ananda dapat memahaminya, pelajari materi pada hari ini dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah Ananda dapat mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Dan yang kedua, Ananda dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen dari penyusun darah. Nah, yang pertama yaitu darah. Kita akan membahas mengenai plasma darah dan sel darah. Lalu, yang pertama itu adalah darah. Apa darah? Ada yang bisa menjelaskan apa itu darah? Nah, bagus Ananda. Darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah sendiri tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, selanjutnya Ananda bisa melihat ini merupakan komponen-komponen darah. Ada plasma, ada sel darah putih, dan sel darah merah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang plasma darah. Nah, plasma darah di sini adalah cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Plasma darah berfungsi membantu sel-sel tubuh membuang limbah-limbah dari hasil metabolisme. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai sel darah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Nah, secara normal 99% sel darah tersusun atas sel darah merah dan sisanya tersusun atas sel darah putih dan keping darah. Kemudian kita akan bahas mengenai sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya yang cekung, dengan yang disebut dengan bikonkav. Sel darah merah ini tidak memiliki inti sel, warna merah pada darah ini karena adanya hemoglobin atau Hb. Kemudian, sel darah merah atau eritrosit. Fungsi dari eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit mampu mengangkut oksigen karena memiliki hemoglobin. Nah, kemudian sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini merupakan sel yang memiliki fungsi khusus untuk pertahanan tubuh dari serangan kuman-kuman atau mikroorganisme. Nah, bentuk dari sel darah putih ini tidak tetap atau bersifat ameboid. Nah, sel darah putih ini di dalam tubuh lebih besar dari sel darah merah, tetapi jumlahnya di dalam tubuh itu jauh lebih sedikit. Nah, dan yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Nah, bentuk atau ciri dari trombosit sendiri itu tidak teratur, tidak memiliki inti sel dan berukuran sangat kecil. Nah,
Fungsi dari trombosit ini adalah berperan dalam proses pembekuan darah apabila terjadi luka. Nah, trombosit beredar di dalam darah dan dibentuk oleh sel-sel yang ada di sumsum tulang. Baik Ananda semuanya, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Bapak tadi? Baik, kalau begitu Bapak minta kepada kalian semua untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, bagus. Nah, mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler yang terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian, hemoglobin dalam sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dalam bentuk oksihemoglobin. Dan yang ketiga adalah sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit. Dan yang terakhir, keping darah berfungsi untuk proses pembekuan darah saat terjadi luka. Baik Ananda semuanya, setelah kita menyimpulkan pembelajaran bersama-sama, sekarang Ananda semua silahkan mengerjakan soal berikut ini dengan baik dan benar. Baiklah Ananda, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan ilmunya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berpesan kepada Ananda semuanya untuk selalu tekun dan rajin dalam belajar, karena Ananda semua adalah generasi penerus bangsa. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.